Halo, perkenalkan nama saya Angeli Francisca Susanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh stabilitas politik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertama, kita masuk ke bagian abstrak. Stabilitas politik merupakan salah satu pilar penting dalam menentukan arah dan kecepatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, dinamika politik terutama pada tahun-tahun pemilu seringkali berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja ekonomi nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kondisi politik dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan Bank Dunia. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan historis dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tahun pemilu sering dikaitkan dengan peningkatan belanja pemerintah, ketidakpastian politik dapat menahan laju investasi swasta. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan politik yang stabil dan akuntabel guna menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Lalu kita masuk ke bab pendahuluan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah stabilitas politik. Politik yang tidak stabil dapat memicu ketidakpastian di kalangan investor, baik domestik maupun asing. Sebaliknya, politik yang stabil dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, pertumbuhan bisnis, dan konsumsi rumah tangga. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana situasi politik, khususnya saat pemilu, mempengaruhi arah kebijakan ekonomi dan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke bagian tinjauan pustaka. Menurut Samuelson dan Nordhaus tahun 2009, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu negara dari waktu ke waktu. Sedangkan stabilitas politik adalah kondisi di mana pemerintah dapat menjalankan fungsinya secara efektif tanpa gangguan besar dari dalam maupun luar. Studi oleh Acemoglu dan Robinson tahun 2012 menunjukkan bahwa negara dengan institusi politik yang inklusif cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Data historis dari BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5% pada tahun-tahun pemilu. Selanjutnya, kita masuk ke metode penelitian. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis data sekunder. Data diperoleh dari BPS, Bank Dunia, dan laporan Kementerian Keuangan Indonesia. Analisis dilakukan dengan membandingkan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun pemilu dengan tahun-tahun non-pemilu untuk mengidentifikasi korelasi antara stabilitas politik dan performa ekonomi. Berikut adalah data dan fakta. Berdasarkan grafis di atas, berikut adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam bentuk persentase terhadap PDB di tahun-tahun pemilu. Pada tahun 2004 adalah tahun pemilu, di mana terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5%. Lalu, pada tahun 2009, yaitu pada tahun pemilu juga, terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,6%. Selanjutnya, pada tahun 2014, juga termasuk tahun pemilu, di mana terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5%.
Lalu, di tahun 2019 juga termasuk tahun pemilu, yang terjadi juga pertumbuhan ekonomi sebesar 5%. Selanjutnya, di tahun 2020 yang bukan merupakan tahun pemilu, mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar minus 2,1% dikarenakan pandemi COVID-19. Selanjutnya, pada tahun 2021, bukan termasuk tahun pemilu, terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,7%. Tahun berikutnya, tahun 2022, yang bukan termasuk tahun pemilu, terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Dan tahun terakhir adalah 2023 yang bukan termasuk tahun pemilu, terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5%. Dan selanjutnya, sumber data ini diambil dari BPS, Badan Pusat Statistik, World Bank, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kesimpulannya, tampak bahwa tahun-tahun pemilu justru menunjukkan stabilitas pertumbuhan yang cukup konsisten. Hal ini dikarenakan belanja negara meningkat untuk mendukung pembangunan dan menjaga kepercayaan publik. Namun, ketidakpastian arah kepemimpinan bisa menahan ekspansi sektor swasta. Selanjutnya, kita masuk ke analisis dampak politik terhadap ekonomi. Yang pertama yang kita bahas adalah pada tahun pemilu. Yang pertama, cenderung menunjukkan stabilitas ekonomi moderat, kurang lebih 5%. Karena pemerintah menjaga persepsi publik dan menjaga pengeluaran tetap tinggi. Yang kedua, investasi dalam sektor publik cenderung meningkat karena belanja negara lebih agresif. Yang ketiga, namun ketidakpastian politik, isu suksesi koalisi, dan konflik elit bisa menahan investasi swasta. Selanjutnya, tahunan pemilu. Yang pertama, bila tidak ada guncangan contoh seperti pandemi, pertumbuhan bisa stabil dan meningkat. Bisa dilihat tadi pada tahun 2022. Lalu yang kedua, pada tahun 2020 anjlok drastis karena pandemi, bukan faktor politik. Selanjutnya adalah kesimpulan sementara yang kita dapat adalah yang pertama, stabilitas politik sangat berkorelasi dengan tingkat kepercayaan investor dan konsumsi masyarakat. Yang kedua, ketidakpastian politik seperti konflik elit atau krisis konstitusional bisa menahan laju investasi dan pengeluaran rumah tangga. Dan kesimpulan yang ketiga adalah tahun pemilu dapat bersifat netral hingga positif untuk pertumbuhan, asalkan tidak ada kekacauan atau krisis politik. Selanjutnya ada rekomendasi strategis. Yang pertama, pemerintah perlu menjaga iklim politik tetap stabil, khususnya menjelang dan saat pemilu. Dan rekomendasi yang kedua, kepastian hukum, netralitas lembaga negara, dan keamanan nasional adalah faktor penting untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya tentang pengaruh stabilitas politik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terima kasih.